moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, you're turning lives around. I worship you, oh I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I can see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. I know. You're the waymaker. That is who you are. Yes, it is. Oh, that is who you are.
kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, dalam nama Yesus Kristus. Sungguh-sungguh terima kasih kami kepada Tuhan atas kasih kemurahan dan kebaikan-Mu yang terus berulang Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini Tuhan yang Sabat-Mu yang kudus bagi kami Tuhan. Kami telah lewati sampai di akhir bulan Mei tahun 2022 Tuhan. Kami dapat berkat daripada-Mu, nafas hidup yang baru, kesehatan tubuh jiwa raga kami yang baru, keselamatan perlindungan yang nyata kami terima pada hari ini Tuhan. Kami akan bersama sekali temanku Tuhan di dalam modern Tuhan, ingin memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan firman-Mu menjadi dasar hidup kami. Karena firman-Mu Kau sendiri Yesus yang ada di hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami. Engkau memberkati hikmat-hikmat dari surga kepada pemimpin-pemimpin rohani kami. Dari Jakarta, Bapak Insinyur Niko Nyotrarjo, Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Andang Bambang Yordan, Bapak Edi Pretno, hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di Sumatera Utara Tuhan. Pada hari ini untuk melayani menyenangkan hati-Mu Bapak. Begitu juga khususnya Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Muda Poltaksian Tuhan. Berikan hikmat-hikmat yang dari surga kepada hamba-Mu Tuhan, untuk memimpin kami, mengajari kami apa yang harus kami lakukan dalam melayani-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan, membawa penuaian-penuaian jiwa-jiwa datang kepada-Mu Bapa. Berkati kesehatan tubuh jiwa raganya Tuhan, berkati istri dan anak-anak, berkati Yerusalemnya Tuhan, berkati pekerjaannya Tuhan. Kau buat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk kota Medan Tuhan, di mana kami tinggal. Berkati Tuhan Sumatera Utara, Kau berkati Indonesia, Kau berkati pemerintahan Tuhan, pemerintahan pusat sampai pemerintahan terkecil pun Tuhan Yesus. Berkati pemimpin-pemimpin yang telah Kau pilih Tuhan, dari pemimpin yang tertinggi sampai terendah Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu, berikan hikmat-hikmat kebijaksanaan, hikmat takut akan Kau dalam menjalankan pemerintahan, roda pemerintahan Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan terobosan-terobosan, Kau mengetahui Tuhan telah berjalan yang dilakukan pemerintahan ini Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Engkau berkuasa dalam pemerintahan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah ini kepada-Mu Tuhan. Dari ibadah ini kami serahkan kepada-Mu. Sesi pertama, kedua, sampai ketiga Tuhan. Kau berkati Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan, kami serahkan kepada-Mu. Terimalah doa kami ini Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepada-Mu. Kita siap yang melayani Tuhan. Mari kita katakan haleluya. Amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Hati kami merindukan Engkau Tuhan. Hati kami merindukan jamahan kasih-Mu pagi hari ini. Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami. Biarlah awan kemuliaan-Mu yang melingkupi tempat ini Tuhan. Kami berikan pujian, kami berikan syukur bagi-Mu Tuhan. Kami berikan
Rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Mari panggil Dia yang hadir di tengah-tengah kita. Yes. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Panggil Dia dengan segenap hati kita. Dia ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, mari penuhi setiap kami Tuhan. memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Roh kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku.
Tuhan. Segenap hati kami merindukan Engkau ya Roh Kudus. Penuhi setiap kami, penuhi dengan Roh-Mu. Orabaya shikina maya rabaya rabaya shikina maya rabaya 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 kina maya rabaya rabaya shikina maya rabaya. Betapa hati kami merindukan kehadiran-Mu ya Roh Kudus. Lebih dari hari-hari yang sebelumnya, lebih hari-hari yang ada di belakang kami. Kami menginginkan Engkau lebih dalam lagi ya Roh Kudus. Mari penuhi setiap kami dengan Roh-Mu, dengan minyak yang baru, dengan urapan yang baru. Mari setiap kita bawa ucapan syukur, bawa angkat hati kita di hadapan Tuhan, persembahkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami. Lidah-lidah api dicurahkan atas kami Tuhan. Kami yang haus, kami boleh minum dari air-Mu yang hidup. Kami yang rindu, kami mencari wajah-Mu. Maka kami menemukan Engkau di dalam hadirat-Mu. Horabaya rabaya rabaya sikina bababa. Hinamaya sikina maya rabaya rabaya rabaya. Sikina maya raba. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau Allah kami, yang tidak pernah menarik kembali kasih dan setia-Nya bagi kami. Hinamaya rabaya rabaya sikina baba baba baba. Hinamaya sikina maya rabaya 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 rabaya. Sikina baba 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 baba. Sikina mama mama ya rabaya raba. Haleluya. Oh, biarkan turunlah memenuhi air suci. Amin. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hati. Sekali lagi dengan lembut katakan di hadapan biarlah. Bukan hanya sekedar pujian yang kami naikkan Tuhan, tetapi ini menjadi doa kami di hadapan. Betapa hati kami rindukan awan kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami. Saat nama-Mu ditinggikan, saat firman-Mu diberitakan, maka Engkau Allah yang menarik setiap hati datang mendekat kepada-Mu. Biarlah, turunlah. Sikina maya rabaya, oh rabaya rabaya shi. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Mari sekali lagi minta berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Engkau Allah yang tahu setiap kerinduan hati kami Tuhan. Engkau Allah yang tahu apa isi hati kami.
Sebab Roh-Mu yang kudus menilik ke dalam hati kami, yang paling dalam, yang tidak diketahui oleh siapapun, tetapi Engkau tahu. Saat awan kemuliaan-Mu Tuhan, kami tahu ada kehidupan baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Biar kami memenuhi pikiran kami dengan pikiran-pikiran Kristus. Kami tidak lagi memikirkan apa yang ada di bawah, tetapi pikiran kami mengarahkan kepada pikiran-pikiran yang ada di atas. Tentang hal-hal yang tidak pernah tergoncangkan, tentang hal-hal yang kekal sampai selama-lamanya. Shikina maya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba. Mari sekali lagi bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Shikina maya raba ya raba ya raba ya shikina baba baba. Shikina maya raba ya raba ya raba ya raba ya shikina baba. Hati kami terbuka, hati kami terbuka bagimu Tuhan. Jiwa kami menyembah-Mu, seluruh hidup kami bagimu. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, ya Rama ya Rama ya Shikina Maya Rama. Nama ya Shikina Maya Rama ya Se. Hadirat-Mu tempat kesukaan kami Tuhan. Hadirat-Mu tempat kesenangan kami. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenangan-Mu. Yakini ini dengan iman. Menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yes. Ini kesukaanmu. Mari sekali lagi dengan lembut. Hadirat-Mu, hadirat-Mu. Tuhan, ini kesukaanku.
Tuhan, hadirat Tuhan yang menjadi tempat kesenangan kita. Amin. Berapa banyak yang suka tinggal di dalam hadirat Tuhan, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Haleluya, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang senang tinggal di hadirat Tuhan. Bapak Ibu, kami rindu menyapa yang baru pertama kali hadir bersama kami di sesi yang pertama. Boleh lambaikan tangan yang baru pertama kali. Baik, kita percaya kita semua adalah orang-orang yang setia, yang mau terus bersuka di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa 2-3 orang berkumpul bersepakat, Tuhan hadir. Dan Tuhan, saat Tuhan hadir, Tuhan akan mencurahkan roh-Nya. Tuhan akan memberikan roh yang baru, yang memberikan kekuatan bagi kita. Yang percaya bersepakat, bersihkan sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Biarlah roh-Mu yang baru dicurahkan bagi setiap kami Tuhan. Roh-Mu yang tercurah mengurapi kami. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Percaya, katakan, hari inilah harinya Tuhan, Dia membebaskan kita. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi, sorakan sama-sama. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Berikan sekali lagi sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa sudah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersama-sama bersorak, sama-sama. Hey, anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Boleh pada kiri kanan saling-saling membagi anggur. Boleh sama-sama. Bapak Ibu angkat tangannya tinggi-tinggi. Anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Sekali lagi, minyak yang baru. Minyak baru tercurah. Yes, ada urapan yang baru, ada anggur yang baru. Sekali lagi dengan iman katakan, yes. Anggur baru
bersama-sama katakan, di sini lawatan Allah terjadi. Amin. Boleh duduk, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita siapkan persembahan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan, hati kami rindukan Engkau lebih dalam lagi. Urapi setiap kami lebih lagi. Kami mau bawa persembahan kami. Tuhan berkati apa yang kami bawa. Bila ini menyenangkan hati-Mu. Hati kami rindu untuk firman. Untuk Engkau berbicara. Bicara lebih lagi. Pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang terlewatkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi dan terima firman. Mari kita bersama-sama katakan. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi katakan dengan segenap hati. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari Bapak Ibu kita hormati Tuhan dengan bangkit berdiri bersama-sama. Membebaskan hidup yang terbelenggu,
Ralabaya Sanna Maya Ralabaya Ralabu Sikina Matakara Batakana Matakana Maya Ralabu. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tak henti-hentinya kami memuji Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini sebagaimana kami ada ya Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kami kalau boleh ada di penghujung daripada bulan ini ya Tuhan, di minggu yang terakhir, di bulan yang kelima. Semua karena anugerah-Mu bagi kami. Semua karena kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang bulan yang sudah berlalu. Sepanjang hari, sepanjang minggu yang sudah berlalu. Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Engkau memberikan kesehatan bagi kami. Dan perlindungan-Mu sempurna. Sempurna bagi setiap kami. Orabaya sanna maya ralamaya sanna matakana maya ralamu. Inaralabaya ralamaya si. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur sampai hari ini ya Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan menolong kami. Sampai hari ini Tuhan memberkati kami. Sampai hari ini Tuhan menyertai kami. Oh, semua karena kebaikan-Mu Bapa. Bukan karena kuat gagah kami. Bukan karena kehebatan kami. Semua karena anugerah-Mu. Shana maya ralamaya sana maya ralamu. Haleluya. Shana matakara bara 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 bara. Shana matakara bara bara bara. Jesus. Jesus. Patut kami bersyukur Tuhan pagi hari ini buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk terus bersyukur kepadamu ya Tuhan. Berterima kasih. Oh, nama takara batakara para para para. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan ajar kami untuk terus mengerti firman. Tuntun kami, urapi kami ya Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Urapi tempat ini Tuhan. Firman-Mu membawa kami kepada kebenaran. Firman-Mu menuntun kami, bahkan menyegarkan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabarnya sampai hari ini? Ya. Haleluya. Di minggu yang terakhir, di bulan yang kelima, saya percaya anugerah Tuhan terus bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Kalau bukan Tuhan yang menolong, menyertai, saya percaya kita tidak akan pernah sampai di penghujung daripada bulan ini, di penghujung daripada minggu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat.
Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Sama-sama kita baca ya, 2, 3 ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Nah, kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada tanggal 26 kemarin. Nah, kita tidak ada ibadah, namun kita ada ibadah bersama-sama dengan seluruh keluarga FA ya. Kita ada family gathering di Pantai Cermin, kita bersyukur kita boleh bersama-sama unity, kebersamaan kita membangun di dalam kasih ya. Sehingga lewat kegiatan ini satu dengan yang lain itu boleh saling mengenal, saling menyapa, dan kemudian ketika kita saling mengenal, saya percaya maka kasih kita akan muncul dan kemudian akan keluar dari kehidupan kita. Karena apa? Karena kita mengenal satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah kenaikan Tuhan Yesus Kristus maka kita harus responi dengan benar, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, maka dia berjanji, dia berkata dalam pasal yang ke-14 dari Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14, maka dia berkata, dia berjanji, dia pergi ke rumah Bapa. Dia akan pergi ke rumah Bapa, dikatakan untuk menyediakan tempat bagi kamu. Kemudian dikatakan bukan hanya menyediakan tempat bagi kita, tetapi ketika tempatnya sudah disediakan, maka dia berjanji, maka dia akan datang kembali untuk apa? Untuk menjemput orang yang percaya. Sehingga di mana Tuhan ada, maka kita pun berada. Nah, Bapak Ibu Saudara, janji ini sangat luar biasa. Janji ini sangat-sangat spesial bagi orang yang percaya. Karena janjinya bukan hanya disampaikan sekedar janji doang. Nah, kalau manusia berjanji itu banyak yang diingkari. Benar apa benar? Manusia berjanji kepada manusia yang lain itu sering sekali diingkari. Bahkan ya, suami istri yang sudah saling mengenal sekalipun ketika berjanji, maka seringkali kita dapati banyak kepalsuan di dalam janji itu, banyak ingkar dalam janji itu, bahkan apa? Janji yang tidak pernah ditepati. Mungkin Bapak Ibu Saudara sebagai suami istri, mungkin masih pernah ingat janji suami kita. Nanti kalau seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Tetapi sampai sekarang itu belum terrealisasi. Nah, janji manusia itu berbeda dengan Tuhan. Kalau janji manusia itu memberikan harapan palsu. Tetapi janji Tuhan itu memberikan satu kepastian. Yang percaya katakan amin. Nah, dari mana kita melihat bahwasanya janji Tuhan itu pasti? Janji Tuhan itu pasti digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Nah, mari kita perhatikan di dalam ayat yang keempat dari pasal yang ke-14. Mari kita lihat, dikatakan, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, di ending dari ayat yang pertama, kedua, dan ketiga, ketika Tuhan Yesus berjanji, dia akan pergi dan menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Dan bukan hanya menyediakan tempat. Kalau menyediakan tempat tetapi kita tidak dibawa ke sana, itu juga harapan palsu. Tetapi bukan hanya menyediakan tempat, tetapi Yesus berjanji ketika tempatnya sudah selesai, aku bertanggung jawab. Aku akan kembali dan membawa engkau ke sana. Nah, janji ini
Di ayat yang keempat kuncinya jelas diberitahukan kepada setiap kita orang yang percaya, dikatakan, dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Mari garis bawahi, kamu tahu. Nah, ayat kata kamu tahu di sana itu menjelaskan kepada setiap kita. Nah, nanti kalau kita perhatikan di dalam bahasa aslinya, maka kamu tahu, kata tahu atau kata mengenal yang diterjemahkan di ayat ini itu diambil dari kata eido. Nah, kata pengenalan itu di dalam bahasa Yunani ada 4 level. Yang pertama itu ada sureti, ya, itu pengenalan secara umum, ya, dengan panca indera. Nah, kemudian yang kedua itu eido. Eido itu seperti ini. Eido itu kita mengenal karena kita belajar. Kita tahu karena kita belajar. Kemudian ada yang dikatakan pasamai. Ya, pasamai itu kita mengenal karena kita melihat. Dan ada yang terakhir itu dikatakan ginosko. Nah, nanti kita lihat di ending daripada ayat ini, maka kita harus ginosko. Kata ginosko di sini, pengenalan yang dimaksud di sana, kita mengenal karena kita mengalami. Berbeda, ya. Mengenal karena secara umum. Karena informasi secara umum. Benar tidaknya kita tidak tahu. Nah, kata eido yang diterjemahkan di ayat kamu tahu, maka Yesus mau menyampaikan begini. Seharusnya orang yang percaya, dia berkata kepada murid-muridnya, seharusnya kamu sudah tahu. Karena apa? Kamu sudah banyak belajar. Kamu sudah banyak melihat, kamu sudah mengerti, berjalan bersama-sama denganku lebih kurang 3,5 tahun. Itu yang mau Yesus sampaikan. Sehingga dia berkata, kamu tahu jalan ke sana. Aku pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagi kamu dan akan kembali. Dikatakan Tuhan Yesus. Dengan kata lain bahwasanya Yesus ingin menyampaikan kepada murid-murid, harusnya kamu sudah tahu karena kamu sudah berjalan bersama-sama dengan aku. Kamu sudah diajari. Sehingga kamu tidak perlu lagi di ayat yang pertama dikatakan gelisah. Nah, mengapa murid-murid gelisah? Kenapa Yesus berkata janganlah gelisah hatimu? Janganlah gelisah hatimu. Nah, kata gelisah ini diberikan pengertian kalau gelisah itu tarasa, ya. Tarasa. Tarasa itu menggetarkan. Agitate atau sering diterjemahkan kalau dalam bahasa Inggris itu problem, ya. Masalah atau kesusahan. Nah, jangan bersusah hati. Yesus berkata jangan bersusah hati. Jangan bersusah hati kalau aku pergi kepada Bapa. Ini yang Yesus mau sampaikan supaya apa? Karena selama ini engkau sudah belajar tentang aku, engkau sudah melihat apa yang sudah kulakukan, seharusnya engkau tidak perlu gelisah. Nah, berapa banyak orang yang percaya hari-hari ini tidak tahu kepercayaannya, tidak mengerti dengan pasti janji Tuhan itu pasti di dalam kehidupan kita. Nah, berapa banyak juga bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun sudah berjalan bersama-sama melayani Tuhan, beribadah bersama-sama, tetapi masih sering gelisah, masih sering mengalami problem. Oleh karena apa? Dia tidak mengerti janji Tuhan pasti digenapi di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Karena dengan jelas Tuhan berkata, harusnya kamu tahu jalan ke situ. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat miris, Bapak Saudara. Nah, pengertian kamu tahu jalan ke sana seperti ini, Bapak Saudara. Kalau misalkan 1 ditambah 1, saya percaya semua kita tahu. Karena apa? Karena kita sudah pernah belajar. Pasti hasilnya 2, nggak akan mungkin 3. 5 kali 5 itu hasilnya 25, nggak akan mungkin 30. Semua tahu karena apa? Karena kita pernah belajar. Nah, itu yang Tuhan maksud gitu.
Engkau sudah belajar nih mengikut Tuhan. Engkau sudah belajar tentang firman-Ku. Engkau sudah belajar apa yang sudah aku lakukan. Seharusnya engkau mengerti, engkau tahu apa yang menjadi janji Tuhan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-murid, sehingga jangan gelisah hatimu. Jangan gentar hatimu, jangan kemudian bermasalah, jangan kemudian jadi satu persoalan itu dalam hidupmu. Nah, inilah yang menjadi satu kepastian bagi setiap kita orang yang percaya kepada Kristus, bahwasanya di dalam Kristus ada janji yang pasti, yaitu kehidupan yang kekal. Amin. Sehingga mari tidak ragu dengan janji Tuhan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya melihat di medsos ada seorang idol yang dulu katanya seorang muslim, kemudian bertobat setelah beberapa tahun, kemudian kembali lagi menganut agama yang lama. Nah, dia ikut jadi Kristen, tetapi dia tidak pernah belajar dan dia tidak pernah mengerti tentang jalan kebenaran. Nah, di ayat yang ke-6 dari Yohanes 14 dikatakan di sana, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lewat kenaikan Kristus, janji yang sudah disampaikan ini seharusnya memperkuat iman setiap orang yang percaya bahwasanya di dalam Yesus janjinya itu pasti. Amin. Janjinya itu pasti, tidak pernah diingkari. Tidak pernah Yesus berjanji hasilnya jong. Kalau manusia itu hasilnya jong, tetapi Yesus berjanji semuanya pasti digenapi. Amin, Bapak Ibu. Nah, dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, 2 Petrus 3 dikatakan di sana, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Janji Tuhan itu pasti, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Tuhan tidak akan pernah lalai. Manusia boleh lalai kepada janjinya. Kita sebagai suami lalai menepati janji kita kepada orang yang kita kasihi. Kita sebagai istri lalai menepati janji kita kepada suami kita. Kita sebagai orang tua lalai menepati janji kita kepada anak-anak, bahkan demikian sebaliknya. Tetapi Tuhan tidak akan pernah lalai untuk menepati janjinya. Amin. Kalau Dia yang berjanji, pasti Dia akan menggenapi. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Karena kita sudah belajar. Paulus pernah mengatakan, seharusnya ya, engkau tidak perlu lagi diajar asas-asas tentang kebenaran. Seharusnya kita ini sudah jadi pengajar. Nah, persoalannya sampai hari ini kita masih perlu diajar. Persoalannya sampai hari ini kita orang percaya tidak mau belajar. Padahal firman Tuhan jelas berkata, engkau tahu jalan ke situ, artinya engkau sudah melihat hal-hal yang ajaib, engkau sudah belajar tentang firman-Ku, engkau sudah bersama-sama dengan aku, maka engkau seharusnya yakin dengan apa yang engkau pelajari. Nah, mari setiap kita orang yang percaya, mari kita terus belajar Bapak Saudara, supaya apa? Janji itu pasti di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan mengapa sering sekali kita bimbang, sering sekali kita kemudian gelisah, ragu akan janji Tuhan. Di dalam kita lihat contoh ya, di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7 ya, dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes 14 ayat yang ke-5, 6 dan 7.
Nah, ketika Yesus berkata, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat yang kelima, Yohanes bukan Yosua. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah Bapak Saudara, ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita ini menjadi orang yang percaya. Thomas adalah murid daripada Tuhan Yesus. Selama lebih kurang 3,5 tahun bersama-sama. Selama 3,5 tahun melihat hal-hal yang ajaib. Bahkan sebelum pasal ini sudah dicatat itu kemudian mujizat-mujizat dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Dan Thomas sendiri melihat dengan matanya sendiri. Tetapi dia berkata, Tuhan, kami tidak tahu jalan ke situ. Ini adalah gambaran kehidupan kita orang yang percaya. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun. Tapi kita tidak tahu. Bertahun-tahun kita menjadi orang yang melayani Tuhan, tetapi kita tidak mengenal. Dikatakan di ayat yang ke-7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Supaya kita mengerti dan mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, maka kita mengerti dan tahu janji Tuhan pasti digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Nah, di dalam ayat ini dikatakan sekiranya kamu mengenal. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan, miliki pengenalan dan hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, kata mengenal di ayat yang ke-7 ini, maka dari kata pengenalan tadi, maka di sini diartikan kata mengenal itu adalah ginosko. Nanti kalau kita buka ya Alkitab Sabda, maka kita akan melihat ketika kita ketik Yohanes 14 ayat 7, maka kata mengenal itu diterjemahkan dengan bahasa aslinya ginosko. Nah, apa itu ginosko? Ginosko seperti yang saya katakan tadi, mengenal karena kita mengalami. Bagaimana kemudian kita mengerti janji Tuhan akan digenapi? Janji Tuhan itu pasti di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Maka kita harus mengenal Tuhan dan kita mengalami Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang sangat berbeda Bapak Ibu Saudara diceritakan dalam Matius 7 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Dikatakan di sini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kamu bernubuat? Kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Garis bawahi Bapak Saudara, aku tidak pernah mengenal kamu. Di ayat 21 sampai 22 dikatakan tidak semua orang yang berseru-seru. Bahkan di ayat yang ke-22 sudah mengusir setan demi nama Tuhan, melakukan tanda-tanda mujizat. Tetapi di ayat yang ke-23 ditutup, aku tidak mengenal kamu. Kata mengenal di sini itu sama, diartikan dari arti kata ginosko. Ini gambaran kehidupan kita orang percaya. Artinya Bapak Saudara,
aktivitas kerohanian kita, aktivitas pelayanan kita, kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus tidaklah menjadi satu hal yang kemudian kita mengalami Tuhan sendiri dan Tuhan mengenal kita sendiri. Nah, kita harus sampai kepada titik ini bagaimana kemudian kita bukan hanya mengetahui Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, mengenal Tuhan lewat firman Tuhan, tetapi kita sendiri harus mengalami Tuhan itu sendiri. Dan bukan hanya itu, ketika kita mengalami Tuhan sendiri, maka Tuhan juga akan mengalami dan pengenalan akan kita. Karena apa? Belum tentu ketika kita mengadakan mujizat, berdoa orang disembuhkan, pribadi itu menjadi dikenal oleh Tuhan. Nah, kata ginosko itu lebih mendalam diartikan sebagai hubungan persetubuhan antara suami dan istri. Karena apa? Karena kita saling mengalami, kita saling mengasihi, kita kemudian dapat berhubungan suami istri. Sebagaimana hubungan suami istri itu saling mengenal satu dengan yang lain. Sehingga apa? Sehingga tidak ada batas, tidak ada jarak, tidak ada sesuatu yang kemudian sekat antara suami dan istri. Nah, kata ginosko sedalam itu diterjemahkan. Nah, berapa banyak di antara kita mau bukan hanya mengenal Tuhan karena kata orang. Kita mengenal Tuhan bukan karena kita hanya baca firman Tuhan. Kita mengenal Tuhan bukan karena hanya kita melihat tanda-tanda mujizat. Oh, itu disembuhkan. Oh, ini mujizatnya. Tetapi biarlah kita mengenal Tuhan karena kita sendiri mengalami Tuhan itu sendiri. Amin. Kalau kita mengalami Tuhan sendiri, saya percaya, maka ketika Yesus berkata, kamu tahu jalan ke situ, maka setiap kita akan yakin, akan percaya dengan iman yang kita miliki. Dengan iman ini maka kita akan berkata, janji Tuhan pasti di dalam kehidupanku. Karena apa? Ada bagian yang terpenting yang Tuhan siapkan, yaitu Tuhan menyediakan tempat di sorga di rumah Bapa. Dan ketika dia sudah selesai menyediakan tempat, dan dia sudah naik dan sedang menyediakan tempat bagi saudara dan saya yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kelak ketika tempat tinggal saudara dan saya sudah selesai, maka waktunya untuk dia datang dan menjemput saudara dan saya, orang yang percaya kepada Kristus. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang percaya berikan tepuk tangan. Nah, bagaimana caranya kemudian Bapak Saudara supaya kita itu kemudian bukan hanya mengenal sekedar tahu, tetapi kita kemudian mengenal dan mengalami. Hosea berkata sebagai ayat penutup, Hosea 6 ayat yang ketiga. Dan biarlah ini menjadi kerinduan kita semua. Dan pulang dari tempat ini, mari bersama-sama. Kita bukan hanya sekedar mengenal Tuhan. Kita bukan hanya sekedar tahu karena dari orang, kata orang. Bukan karena tahu Tuhan itu ada, oleh karena ada tanda-tanda mujizat yang kita lihat. Tetapi kita tahu, kita mengenal Tuhan karena kita sendiri yang mengalami Tuhan. Nah, mari kita baca ayat ini sebagai ayat penutup. 2, 3, ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan, seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin. Nah, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Beritahu samping kiri kanan, berusaha sungguh-sungguh. Waktunya Bapak Ibu Saudara tidak main-main lagi. Karena waktu-waktu yang ada adalah waktu-waktu yang terakhir. Mari berusaha. Ada